Bayangkan seorang ekonom lulusan Harvard, bekas menteri dan orang yang selama ini bersih dari aroma skandal, kini harus menghabiskan 4,5 tahun hidupnya di balik jeruji. Namanya sempat harum. Ia membela ekonomi kerakyatan, menyuarakan transparansi, dan menolak tunduk pada permainan gelap kekuasaan. Tapi rupanya dunia tidak selalu berpihak pada kebenaran. Tom Lembong pernah duduk di lingkar dalam kekuasaan. Tapi justru setelah itu, ketika ia mulai bersuara lantang dan berbeda arah, angin mulai berubah. Kasus yang menjeratnya terkesan, tiba-tiba laporan datang dari pihak-pihak yang sebelumnya bersinggungan secara ideologis dengannya. Beberapa tokoh yang lebih sering tampil di layar kaca sebagai pembela kekuasaan tiba-tiba muncul sebagai pelapor. Ada nama seorang politisi senior dari partai yang dulu selalu bersama penguasa. Ada pula tokoh dari lembaga penegak hukum yang belakangan diketahui terlibat dalam banyak proyek pesanan. Dan anehnya, tak ada upaya membela dari rekan-rekan seangkatannya. Seolah semuanya diam atau ikut bermain. Persidangan berjalan, tapi tidak semuanya tampak wajar. Bukti-bukti lemah, saksi-saksi yang mendadak muncul, dan framing media yang sangat rapi. Seolah semua sudah diatur, bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk mengunci suara. Pertanyaannya sederhana. Siapa sebenarnya yang merasa terancam oleh suara Tom? Apakah karena ia pernah menyuarakan bahwa ekonomi harus dibersihkan dari oligarki? Atau karena ia tidak ingin menjadi bagian dari kebohongan besar yang dibangun rezim demi mempertahankan tahta? Pada 18 Juli 2025, sebuah vonis dijatuhkan 45 tahun penjara. Hukuman yang menggemakan bahwa keputusan pengadilan bisa memiliki implikasi lebih dari sekadar hukum. Hakim menegaskan, tidak ada keuntungan pribadi yang diterima dan tidak ditemukan niat jahat. Namun tetap vonis itu ada, menegaskan bahwa prosedur yang dilanggar cukup untuk membungkam suaranya secara kriminal. Ia tidak dijebloskan ke sel melalui kebencian, tapi melalui rumitnya regulasi dan interpretasi hukum. Jenis penjara yang tidak selalu transparan. Bagi sebagian pihak, vonis ini adalah bentuk tanggung jawab atas jabatan. Namun bagi yang lain, ini adalah bentuk pengasingan hukum, upaya membungkam satu suara lantang yang menolak tunduk dan membuka bahwa integritas bisa menjadi ancaman bagi yang mendirikan rezim atas kebohongan. Kebenaran kadang harus menunggu, tapi ia tidak akan pernah bisa dimatikan.